Nah, ini yang harus kita waspadai, bagaimana caranya bapak-bapak di pemerintahan ini untuk mengantisipasi masalah-masalah ini tidak terjadi resesi bertumbuh kembali. Demo yang dilakukan oleh mahasiswa janganlah bersifat anarkis. Kalau demo itu untuk kepentingan bangsa ini, untuk memperjuangkan bangsa ini, mempercepat undang-undang pemberantasan korupsi misalnya, undang-undang perampasan aset misalnya. Kalau itu yang didemokan secara besar-besaran, kami sebagai Mr. Puisi Live yang banyak membahas mengenai masalah politik, ekonomi, dan pariwisata sangat mendukung. Ini bagaimana upaya-upaya ekspor Indonesia ke luar negeri itu jangan sampai menurun sangat drastis. Masyarakat yang berpikir bahwa artis jadi anggota dewan, gitu kan, emangnya pinter, emangnya bisa gitu. Selamat sore, kembali ketemu lagi di Mr. Puisi yang selalu ditunggu-tunggu oleh pecinta Mr. Puisi bersama saya Astrid. Saya sudah kedua kalinya loh ngobrol bareng dengan Mr. Puisi. Selamat sore Mr. Puisi. Selamat sore. Wah, sepertinya Bapak sekarang semakin bermudari ya. Penampilannya semakin fashion banget Pak. Makanya kita harus setiap hari mengasah otak. Mengasah otak. Semakin banyak mengasah otak, makin fresh dan makin mengetahui masalah-masalah apa yang terjadi di dunia ini. Betul, gitu tetap bermuda, tetap sehat, tetap mengetahui informasi-informasi terkini ya. Tetap muda dan berkarya. Berkarya, kreatif, itu. Inovasi. Ini nggak ada matinya memang Mr. Puisi ini. Selalu tunggu-tunggu makanya. Semakin banyak followers ya, keren banget ya. Buat yang belum tahu, harus tahu mulai sekarang Mr. Puisi seperti apa. Saking ingin tahunya mungkin kalian, ini banyak banget Pak yang juga sudah kangen dengan Bapak. Saat saya pertama kali di sini, mereka bertanya lagi kapan Mbak Astrid ngobrol dengan Mr. Puisi. Pak, ini kan Bali ya. Bali ini kan sesuatu banget, selalu mendatangkan hal-hal yang menarik, ya kan? Mau ngobrol dulu, mau tanya Pak, ada pengaruhnya nggak sih nih tempat wisata Bali ini dengan kebijakan yang baru dikeluarkan oleh Amerika Serikat, Bapak Presiden Donald Trump? Sedikit cerita lah Pak, mungkin tentang pariwisatanya atau apa, ada pengaruhnya nggak ya? Mengenai pariwisata dengan kebijakan perekonomian yang saat ini dipimpin oleh Bapak Prabowo, yang artinya baru memimpin negara Indonesia kurang lebih 150 hari. Wow, baru saat memimpin 150 hari, komunikasi di antara menteri dengan presiden, menteri dengan menteri, menteri dengan masyarakat, itu belum terjalin dengan baik. Ditambah lagi ada kebijakan Presiden Amerika Donald Trump untuk memberikan tarif yang cukup besar, menambah tarif awal plus 32%. Gede sekali ya Pak itu ya? Tarif kalau kita ekspor ke Amerika, kita akan kena dampaknya sangat luar biasa. Jadi naiknya sangat dahsyat sampai 32% ya, kalau kita mau ekspor ke luar ya. Terutama apa yang banyak diekspor oleh Indonesia ke Amerika, yang paling berdampak adalah mengenai tekstil, kemudian mengenai alas kaki, sepatu, dan juga ada udang juga diekspor, kemudian yang banyak elektronik juga. Nah, itu yang akan berdampak ini. Kebetulan semua yang diekspor ke Amerika itu merupakan barang-barang yang pembuatannya dengan padat karya. Nah, ini akan berdampak sekali dengan perekonomian di Indonesia, karena industri padat karya itu akan melemah, ekspornya akan menurun. Nah, ini yang akan terjadi untuk setelah 9 April ini. Waduh, kan diberlakukan tanggal 9 April. Ini akan terjadi. Nah, ini yang harus kita waspadai, bagaimana caranya bapak-bapak di pemerintahan ini untuk mengantisipasi masalah-masalah ini tidak terjadi resesi
bertumbuh kembali. Yang kedua kalinya ya, kasus krisis moneter 98 jangan sampai terjadi lagi ya. Ya, kalau pariwisata di Bali memang berdampak bukan karena kebijakan Presiden Amerika. Iya, bukan. Kebijakan Presiden Amerika berimplikasi ke dunia ekspor, perdagangan, ekspor. Tapi kalau pariwisata di Bali ini memang sangat menurun saat ini. Kalau kita sekali ya Pak ya. Memang kebetulan bulan Februari, Maret, Januari, Februari, Maret itu kan low season. Ditambah lagi kelesuan ekonomi. Perdagangan di Indonesia ini. Kita bisa melihat di Pulau Bali sangat betul-betul sepi sekali. Betul, nah, ini yang berdampak terhadap pariwisata. Tetapi dengan kebijakan Donald Trump, dampak pariwisata itu boleh katakan sangat kecil. Nah, pariwisata itu berkurang itu karena mungkin ada pengetatan perekonomian yang dicanangkan oleh pemerintah. Nah, inilah perlu dikomunikasikan oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat Indonesia, juga kepada milenial. Ya, generasi milenial harus mengetahui hal ini. Dan juga kepada mahasiswa itu sendiri. Jangan sampai nanti mahasiswa tuh berdemo karena narasi di podcast itu banyak memanas-manasi sehingga pemerintah ini juga cukup kerepotan dengan demo-demo yang anarkis seperti itu. Wah, rasanya sih kurang mendidik ya. Nah, dan ada disinyalir juga bahwa demo-demo juga ada yang menggerakkan. Apa mungkin apa enggak? Nah, mungkin tentunya pemerintah akan menyelidiki masalah ini. Sehingga demo-demo yang dilakukan oleh mahasiswa janganlah bersifat anarkis. Kalau demo itu untuk kepentingan bangsa ini, untuk memperjuangkan bangsa ini, mempercepat undang-undang pemberantasan korupsi misalnya, undang-undang perampasan aset misalnya. Kalau itu yang didemokan secara besar-besaran, kami sebagai Mr. Puisi Live yang banyak membahas mengenai masalah politik, ekonomi, dan pariwisata sangat mendukung. Tetapi yang di demo ini masalah-masalah yang tidak terlalu signifikan untuk diperjuangkan. Nah, itulah saran kita bahwa mahasiswa juga harus berhati-hati, jangan mau diajak berdemo apabila memang akan merugikan negara. Nah, artinya negara dirugikan, artinya masyarakat juga ikut dirugikan. Nah, kalau demo-demo itu fokusnya misalnya secara masif, massal untuk mempercepat diundangkannya undang-undang perampasan aset, ya itu semua orang pasti mendukung. Artinya. Tapi kalau demo-demo itu masih ngomongin Mulyono dan lain-lainnya itu kan tidak baik itu. Ya kan? Tapi Pak sedikit ini mungkin kalau kita tadi saya mau bicara soal tapi nggak apa-apa, ini menarik sekali soal demo, ini sangat menarik sekali. Demo ini kemarin saya lihat itu tajam sekali pada tanggal 20 Maret kemarin ya, itu mengenai undang-undang TNI, sepertinya itu yang terjadi dan ini memang lintas kampus ya, mahasiswa itu bergerak maju bahkan karena kondisi Ramadan itu udah mau akhir-akhir Ramadan, sempat juga terdengar isunya tanggal 25 puncaknya tapi tidak jadi. Cuman yang agak dikhawatirkan nih, para ibu-ibu juga yang memiliki anak mahasiswi, mereka pada khawatir, waduh nanti ini habis lebaran nih bagaimana nih. Oke, menurut Mr. Puisi gitu loh, melihat mahasiswa yang juga menjadi bagian suara rakyat gitu ya. Saya di sini netral saja, tapi saya melihatnya bahwa dari kacamata sudut pandang mahasiswa, mereka adalah mewakili suara rakyat juga. Jadi suara rakyat bukan hanya diwakili oleh para pejabat pemerintah ya kan, tapi juga oleh mahasiswa, karena mahasiswa ini terjadi satu kondisi, mereka ingin sekali negara ini perekonomiannya jangan sampai terjadi inflasi lagi, krisis moneter lagi yang kedua kalinya. Nah, Bapak sendiri melihat ini bagaimana? Mahasiswa yang bergabung ini bahkan katanya after Idul Fitri ini akan ada lagi demo yang besar-besaran. Ini mengerikan sekali ya Pak ya kalau dibiarkan terjadi. Ya, pada prinsipnya ya, demo mahasiswa itu biasanya dilakukan secara murni dan kita juga patut mendukung, di mana mahasiswa lah yang bisa langsung mengkritik semua kebijakan pemerintah secara direct, secara
diskusi dan lain-lain. Tetapi janganlah demo-demo ini dijadikan sebuah usaha-usaha ataupun ingin menjatuhkan pemerintah. Ya. Nah, coba kita lihat demo 98 yang lalu itu kan semuanya ada pihak-pihak asing yang ingin menjatuhkan Orde Baru saat itu. Kemudian banyak juga investor luar seperti George Soros ingin memporak-porandakan ekonomi Indonesia. Akhirnya dolar berkembang dari 2.000 menjadi 16.000 saat itu. Nah, tapi kalau saat ini saya rasa tidak mungkin akan terjadi seperti 98. Ya. Karena apa? Janganlah. Karena apa? Dolar kita sekarang sudah udah 16.000 sampai maksimal pernah 16.800. Hampir 17, 16.770 yang kalau seandainya orang yang investor luar ingin menaikkan dolar, mau dinaikkan sebesar apa? Dan kalau dulu dolar 2.000 ya naik menjadi 16.000 karena orang asing yang ingin menjatuhkan Indonesia, dia meminjam rupiah di Indonesia dengan berbagai macam cara, relasi dan lain-lain, meminjam rupiah di Bank Indonesia untuk memborong dolar. Nah, sehingga mereka mempunyai keuntungan dari 2.000 sampai 16.000. Ya, betapa besar. Tapi kalau sekarang udah 16.700 mau dikerek sampai 20.000 kan tidak mungkin. Karena apa? Basic perekonomian di Indonesia ini masih baik. Artinya tapi tidak pertumbuhannya walaupun apa yang terjadi di Indonesia, karena konsumsi masyarakat Indonesia masih cukup memadai dengan penduduk yang begitu padat, 270 juta, konsumsi rumah tangga masih lumayan bagus, walaupun ada penurunan tidak terlalu besar. Nah, sejelek-jelek apapun perekonomian kita, itu pertumbuhannya masih mampu 5%. Tetapi kalau pertumbuhannya itu akan menurun lagi apabila memang diskusi antara pemerintah Indonesia dengan Amerika itu cukup alot, sehingga terjadi perang tarif antara Amerika dan Indonesia. Nah, itulah yang menyebabkan bahwa devisa negara kita apabila kita ekspor ke Amerika itu jauh menurun, nah itu juga akan terjadi masalah. Nah, itulah yang perlu dibicarakan, bahwa pemerintah harus mencari alternatif, ya kan, untuk dapat menaikkan devisa negara melalui ekspor ke negara-negara yang tergabung dalam BRIC misalnya. Nah, itu. Ya, memang harus ada langkah-langkah tersendiri yang harus disiasati ya Pak ya oleh pemerintah. Oke, kalau ngomongin demo memang ada habisnya, tapi mudah-mudahan aja nggak terjadi isu-isu demo, karena sekarang ini mahasiswa BEM antar kampus nih tengah sedikit dapat surat lah, ajakan ini. Tapi memang kalau kita bilang anarkis itu sebenarnya bukan mahasiswanya, tapi oknum Pak. Ya, banyak yang menyusup gitu. Kayak misalkan katanya ada polisi, misalkan mukul-mukul mahasiswa, membabi buta, bisa saja itu juga oknum polisi, bukan polisi yang benarnya kan gitu kan. Jadi oknum yang mau mengacau. Iya, ingin mengacau kan, ini yang bahaya. Demonya sendiri mungkin kalau tujuannya mahasiswa sih tujuannya baik ya. Saya kira itu tujuannya baik Pak, untuk menyampaikan aspirasi suara rakyat juga. Karena apa? Tahun 98 itu pun kerja mahasiswa ya kan, terjadinya satu kondisi reformasi gitu. Tapi Pak, ini ngomong-ngomong soal kebijakan pemerintah menyikapi kebijakan Donald Trump dari Amerika Serikat ini mengenai indeks harga saham gabungan, Bapak pokoknya Mr. Puisi ini punya komentar apa gitu? Ini menarik sekali sepertinya masalah ini. Mengenai kebijakan Donald Trump ini, Donald Trump ini kan menyasar negara-negara yang membuat mereka defisit perdagangannya dengan negara itu. Nah, Indonesia salah satu perdagangan dengan Amerika defisit terhadap dengan perdagangan dengan Indonesia. Ini yang banyak disasar, sehingga kesannya bahwa Indonesia boleh dikatakan penambahan pajak impor 32%, itu sangat tinggi. Bukan saatnya, udah dahsyat banget Pak. Nah, inilah yang harus didiskusikan oleh pemerintah, sehingga jangan sampai
perekonomian yang lagi melemah, ditambah lagi kebijakan Donald Trump itu menambah pajak impor yang sedemikian besar, 32%. itu sangat lumayan mengkhawatirkan. Tetapi jangan salah bahwa akan ada proyek-proyek industri, 20 proyek industri besar, itu yang akan berproduksi nanti pada tahun 2026, 2027. Ya, seperti hilirisasi. Itu kan akan berdampak terhadap perekonomian kita kan akan lumayan besar. Penambahan lapangan kerja juga lumayan besar. Nah, ini yang belum diprediksi oleh orang-orang bahwa pada tahun 2026-2027 semua industri yang dibangun oleh Bapak Jokowi sebelumnya, kurang lebih 20 industri besar, itu sudah mulai berproduksi. Salah satu yang sudah berproduksi mungkin smelter yang dibuat oleh Freeport di Gresik. Ya, itu kan 51% itu kan sahamnya milik pemerintah Indonesia. Nah, ini salah satu yang akan men-trigger perekonomian di Indonesia, lapangan pekerjaan, dan hal-hal lainnya. Nah, tentunya ini bagaimana upaya-upaya ekspor Indonesia ke luar negeri itu jangan sampai menurun sangat drastis. Nah, mungkin menurun terhadap ekspor ke Amerika. Nah, mungkin akan bisa ditambah ekspor ke negara-negara lainnya, misalnya ke India, ke Cina, kemudian ya ke anggota BRIC misalnya. Itu yang sangat kita harapkan gitu loh. Ya. Jadi sebenarnya kita juga ada sesuatu ya yang akan mengembalikan situasi baik perekonomian Indonesia. Cuman mungkin ini yang harus disosialisasikan, karena gini sih Pak, kadang-kadang kebijakan pemerintah gitu loh, yang didengar oleh mahasiswa, yang didengar oleh masyarakat tuh hanya ujungnya, atau yang terbalik, atau tidak penuh. Nah, ini tugas siapa untuk mensosialisasikan dengan benar? Saya tahu bahwa lembaga DPR adalah tugasnya membuat undang-undang, kemudian mengawasi jalannya undang-undang pada lembaga-lembaga yang memberikan, pada lembaga-lembaga kementerian. Nah, ini masalahnya masyarakat kita atau mahasiswa khusus yang berdemo ini tidak paham Pak. Kayak kemarin, efisiensi untuk Kementerian Pendidikan atau bidang pendidikan. Padahal efisiensi itu adalah yang misalkan kayak penggunaan AC yang tidak terlalu penting atau apa, tapi ternyata yang terdengar adalah wah, untuk pendidikan RAPBN dipotong. Ini bagaimana nih mahasiswa Pak? Padahal ada yang dialokasikan ke hal yang baik, yang baru, yang malah memberikan kebijakan-kebijakan penyegaran gitu. Nah, ini tugas siapa sebenarnya Pak untuk mensosialisasikan hal yang sebenarnya? Nah, itulah saya bilang tadi bahwa sistem komunikasi di pemerintahan Bapak Prabowo ini belum boleh katakan belum sempurna. Karena mungkin kan pemerintahan baru 150 hari. Ya, baru 150 hari belum. Coba kita lihat. Waktu dulu sebelum pemerintahan Bapak Jokowi kan juga pernah terjadi masalah-masalah sistem komunikasi juru bicara di bawah kepemimpinan Bapak Joko Widodo. Nah, akhirnya kan waktu itu kan ngabalin komentar ini kok semua tim komunikasi berkomentar sendiri-sendiri. Rame di sosmed juga ini. Nah, akhirnya kan polemik terjadi. Diambil alih oleh bahwa yang boleh melakukan komunikasi apa yang merupakan program pemerintah saat itu adalah Bapak Jenderal Muldoko. Kan itu kan akhirnya kan pernah terjadi ya. Pernah terjadi. Ini pun terjadi lagi. Harus dipermaklumkan lah bahwa komunikasi yang dilakukan oleh kementerian di bawah presiden dan masalah-masalah sosial lainnya itu sudah diakui oleh Bapak Prabowo Subianto sendiri bahwa itu malah beliau yang bilang bahwa beliau yang bertanggung jawab. Nah, tentunya dengan kejadian ini nanti Bapak Prabowo pasti membenahi sistem komunikasi yang lebih baik lagi, lebih sempurna, sehingga apapun yang diprogramkan oleh Bapak Prabowo sebagai Presiden RI dapat
dikomunikasikan dengan baik sehingga masyarakat tidak salah menanggapinya. Tidak pengertian atau jadi terbalik yang didengar. Jadi komunikasi dan koordinasi itu sangat penting sekali ya Pak ya. Efisiensi ini memang benar-benar terjadi. Saya contohnya belum lama ada meeting ke Kementerian Sosial. Jam 3 sore itu sudah dimati-matikan lampunya, AC-nya, lampunya, kamar mandi juga gelap, ya itu artinya memang benar-benar pemerintah tengah melakukan efisiensi. Nah, tapi memang suara rakyat, suara mahasiswa bilang efisiensi, tapi kok sekarang jumlah dari DPR aja tadinya cuma ada 10 komisi bertambah jadi 13 komisi. Misalkan komisi 7, ternyata mitra-mitra di komisi 7 akan sama dengan mitra-mitra yang ada di komisi 13, berkembang jadi 3 komisi lagi. Kemudian katanya efisiensi, tapi sekarang ada kementerian, wamen, dan staf-stafnya bertambah dan banyak anak-anak muda gitu loh. Tapi saya juga nggak tahu, kadang mohon maaf nih Pak, kadang yang dipilih para selebriti misalnya atau para penghibur pelaku seni, tapi saya melihatnya bahwa kinerja yang dipilih itu tidak sesuai dengan bidang yang harus dia lakukan. Bagaimana komentar misalnya? Itulah masalah sekarang. Iya. Memang di dalam sistem demokrasi yang ada di negeri ini, bahwa terkadang juga seorang artis yang cukup menonjol, cukup mempunyai follower yang begitu banyak, dia akhirnya terpilih menjadi anggota DPR. Karena dia terkenal dan punya uang. Nah, perlunya di sini bahwa partai-partai yang ada di Indonesia ini perlunya membuat sekolah partai, memberikan training, pembekalan dan lain-lain kepada seluruh anggota DPR yang akan bekerja di DPR di legislatif. Nah itu ya, dan secara saya juga PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, mereka sudah menyiapkan sekolah-sekolah ini. Saya rasa contoh, saya kenal dengan salah satu artis ya, Eko Patrio. Oh Mas Eko, ya. Tadinya waktu dia menjadi anggota DPR 5 tahun pertama, mereka kan baru belajar. Baru belajar sehingga mereka juga mungkin banyak ikut training di PAN, pembekalan. Belajar yang banyak. Sekarang mereka mudah bisa menjadi sekjen. Iya, Mas Eko Patrio itu luar biasa. Paling tidak sudah mengerti bagaimana berpolitik di negeri ini. Pengetahuannya bertambah. Sekarang nyatanya kan memang butuhkan waktu. Tetapi memang program dari partai-partai ini sudah melakukan pembinaan terdapat anggota-anggota partai yang masuk ke parlemen. Iya, pembekalan itu ada. Salah satu cara untuk bisa memanfaatkan artis-artis di samping dia sebagai influencer, dan juga dia bisa membantu perekonomian Indonesia ini melalui DPR. Iya. Karena artis-artis jelas ya secara sosmed memang mereka punya followers yang jelas, si branding mereka juga everyday, mereka posting segala kegiatan. Ini mungkin pengaruh, tapi gini Pak, ada sebagian tanggapan masyarakat, ini paradigma masyarakat yang berpikir bahwa artis jadi anggota dewan, gitu kan, emangnya pinter, emangnya bisa gitu. Padahal nggak semua artis tidak mampu, tidak bisa. Contoh gitu, saya sebut aja nama Rieke Diah Pitaloka, termasuk Mas Eko orang yang fokus. Kebetulan saya pernah satu kantor dengan Mas Eko di Komando kan, jadi saya paham bagaimana Mas Eko, wah profesinya terus ini ya bertambah gitu, karirnya makin meningkat, sekarang jadi sekjen. Oke, kita sebut dia Pitaloka. Kemudian yang sekarang yang new banget ada Once Michael. Nah, Once Michael juga dibalik dia seorang musisi, tapi dia punya kecerdasan yang luar biasa, itu yang saya tahu ya Pak ya, dari Komisi 10. Nah, menurut Bapak, artis dari semua artis ini kita sebut aja, misalkan ada Ahmad Dhani, Mulan Jamila, ya kan, ada Denny Cagur yang baru-baru ini kan, Once Michael, Meli Guslau. Siapa sih Pak yang paling tepat jadi anggota dewan untuk saat ini menurut Bapak? Nah, ini bagus juga pertanyaannya. Kira-kira menurut Bapak. Kita lihat ya, ada seorang kader muda, ya, yang boleh dikatakan mereka cukup terkenal. Saya tidak menyangka juga, karena saya juga kenal sama mamanya, kenal juga sama artis tersebut, keluarganya. Siapa dia, tahu nggak? Vera Bramasta, iya, karena mamanya anggota dewan juga, itu smart banget. Itu anak smart. Saya tuh kenal sama Vera tuh dari kecil. Vera kan pernah datang juga berapa kali ke Mister Puisi ya. Jadi sejak kecil, dan saya juga nggak nyangka ini anaknya Vera Melinda berbakat juga ya. Bahasa Inggrisnya bagus. Karena dia belajar sistem komunikasinya bagus. Dan juga itu salah satu yang kebanggaan dari kader-kader muda artis ya. Menurut saya cukup bagus.
uya-kuya juga dengan istri menurut saya bagus. Oh, bagus ya. Ada isi kepalanya lah ya Pak ya. Artinya bukan hanya seorang entertain dan aja. berani mengutarakan sesuatu yang nggak baik di DPR itu sendiri. Iya, Gitu. uya-kuya, Nah kita, nah mudah-mudahan seluruh anggota DPR yang dari kalangan artis ini bisa memberikan contoh yang baik, terutama untuk mampu ikut mendukung pemerintah dalam rangka pemberantasan korupsi. Betul. Itu yang paling penting. Itu yang pertama, dan tanggapan masyarakat tentang mereka berpikir artis cuma popularitas saja. Padahal artis pada saat mau menjadi seorang anggota dewan, popularitas, elektabilitasnya dibangun dalam pembekalan Pak. Terjun ke dapil juga sudah sebuah pembelajaran yang mahal. Oke, kembali lagi Pak. Ini sekarang ini kan banyak, saya kebetulan kenal sama salah satu owner Sky Imperium itu, dia memang usahanya adalah memberikan branding kepada anak-anak muda, Gen Z milenial untuk belajar membeli saham. Nah, sekarang bagaimana dengan kondisi kebijakan Donald Trump ini dengan anak-anak Gen Z milenial yang baru belajar berinvestasi, Pak? Nah, itu. Jadi ini. apa namanya? Sekarang ada kemungkinan bahwa anak-anak milenial itu mulai berinvestasi saham. Mulai belajar. Dengan kejadian penurunan indeks saham gabungan di Indonesia ini perlu juga kita memberikan informasi. Jadi kalau di dalam filosofi Romawi zaman dahulu, yang filosofi Romawi itu diturunkan ke kebudayaan bangsa Indonesia. Filosofinya apa? Dia menciptakan sebuah patung yang bermuka dua. Patung itu dibuat bermuka dua. Menghadap ke sana satu, menghadap ke belakang satu. Waduh, bahaya ini. Nah, ini filosofi Romawi ini yang perlu kita ketahui bersama. Bahwa filosofi patung dua muka ini yang menghadap ke depan sama ke belakang, yang dinamakan Janus. Di situ filosofinya adalah melihat kejadian masa lalu dan menatap kejadian untuk masa yang akan datang, masa depan. Secara bersama-sama, ya. Kalau ada artinya kalau ada gelap pasti akan ada terang. Kalau ada orang pergi pasti ada orang datang. Iya, betul. Ada kematian, ada kelahiran. Ada kematian, ada kelahiran. Inilah filosofi bangsa Romawi yang sangat tua. Dan saya bingung kenapa filosofi dari bangsa Romawi ini diturunkan juga kepada bangsa-bangsa Indonesia di pedalaman-pedalaman Indonesia. Iya. Nah, kita lihat di Romawi ada patung bermuka dua. Di Indonesia juga ada. Berpatung bermuka dua yang difilosofikan sebagai Janus. Malah ada gitar dengan patung dua muka. Dan disinilah bahwa filosofi budaya bangsa kita itu sangat dalam dan jarang diketahui oleh orang lain. Nah, tetapi kalau ada pergerakan usaha, kemudian terjadi resesi, saham yang tadinya naik sekarang turun anjlok. Kalau ada kenaikan, ada penurunan. Nah, ini kan filosofi Janus zaman dahulu. Nah, tetapi janganlah khawatir. Pada saat saham-saham kita turun, harusnya kita harus membeli saham. Iya. Tetapi saham apa yang kita harus beli? Saham-saham yang kinerjanya tidak mungkin turun untuk jangka waktu panjang. Misalnya saham BRI, sama bank-bank Indonesia. Yang jelas ya. Yang jelas kinerjanya cukup bagus. Ada bank swasta seperti BCA juga ikut turun. Saham bank-bank cukup turun. Nah, jangan kita membeli mentang-mentang BUMN kita beli, misalnya BUMN karya. Nah, itu yang lagi susah, ngapain kita beli itu? Itu akan pengaruh ya untuk nanti. Itulah, makanya para milenial kalau punya duit sekarang belilah saham yang lagi turun. Yang lagi turun. Jadi bukan malah lagi kondisi seperti ini malah menarik. Jangan ya, Pak, ya. Beli aja ya. Ya, tirulah perusahaannya salah satu konglomerat Indonesia. Bapak Prayogo Pangestu. Saham-saham dia kan sekarang lagi anjlok turun. Dia beli itu ya? Justru dia jual semua barang-barang yang dia punya, kemudian deposito, mungkin dia punya banyak kripto yang lagi
Bitcoin yang lagi mahal banget, sekarang dia jual untuk membeli saham ini dia. Boleh juga ya. Nah, makanya sekarang saham gabungan indeks saham gabungan Indonesia kan mulai menaik. Iya. Kita nggak akan anjlok terus-terusan. Tetapi kita lihat, marilah kita anak-anak muda yang punya uang, yang mulai berinvestasi, belilah saham-saham yang bagus. Coba BRI, nggak mungkin anjlok. Nantinya pasti akan naik. Ya, Bank BNI, bank terbesar kita, Bank Mandiri juga, itu cukup bagus. Iya, betul. Nah, coba ini ketika bank ini sangat profesional, dia bisa memberikan dividen yang cukup besar tahun 2024 pada negara. Itu yang perlu kita informasikan kepada masyarakat. Ya, jadi khusus untuk Gen Z milenial ya, ternyata kalau kalian mau berinvestasi, membeli saham di saat ini, beli aja saham-saham yang lagi dijual murah, karena itu masa depan kalian ya. Kalau saham di luar negeri, Nvidia itu kan pasti akan, itu kan perusahaan artificial intelligence, yang itu yang tadinya memproduksi barang elektronik, dia punya artificial intelligence yang boleh katakan kalau di Amerika dia perusahaan yang paling kecil, dan ini pasti sahamnya akan naik. Nah ini bagus juga untuk dibeli, gitu loh. Iya. Ya, jadi ini sesuatu yang mengasihkan sekali ngobrol dengan Mr. Puisi ya. Tapi ngomong-ngomong Mr. Puisi, kita udah sering ngomong saham, ngomong demo, wah banyak banget kita ngomong. Untuk puisinya sekarang bagaimana Pak? Ini kan ada seorang aktor yang juga sangat mahir berpuisi, sangat mencintai dunia sastra dan seni, Bang Rey Setapy ya. Belum lama meninggal dunia, dan itu benar-benar membuat kesedihan teman-teman seniman terutama di IKJ gitu. Bagaimana? Apakah Mr. Puisi juga sebagai seorang pembaca puisi, Mr. Puisi banget ini kenal dengan sosok beliau, dan beliau juga kan seorang pembaca puisi ya, di luar sebagai aktor dengan film-filmnya. Memang ini sebagai aktor yang cukup terkenal sampai masa hidupnya selesai. Sampai hari ini juga banyak dicintai oleh masyarakat luas. Kemudian juga mantan istrinya Dewi Yul ya, itu juga seorang legendaris yang suaranya sangat luar biasa saat itu. Ya itulah tadi katakan bahwa seorang seniman tentunya janganlah hanya bekerja bidang seni saja. Harus ada diversifikasi usaha. Iya, betul. Ya kan? Artinya para seniman sekarang, kalau dia tidak ada diversifikasi usaha, yaitu kehidupan masa yang begitu panjang jauh itu mungkin akan bisa menyebabkan dia kesulitan. Makanya atau seorang seniman itu banyak bergaul, kemudian masuk ke legislatif, belajar politik. Misalnya, itu kan. Tetapi mudah-mudahan para seniman ini yang masuk ke dalam perpolitikan Indonesia, mudah-mudahan tidak tercemari pikirannya. Misalnya dia mampu mendukung pemberantasan korupsi melalui legislatif. Nah, karena banyak sekali seniman-seniman yang sangat idealis ya, seperti Iwan Fals. Iwan Fals dia tidak bisa mengurangi korupsi hanya dengan lagu-lagu aja, nggak bisa. Dia harus masuk legislatif. Sebenarnya itu. Tunjukkan bahwa Anda paling jujur di dunia, paling mau memberantas korupsi, tunjukkan di legislatif. Tadi jangan sampai pada saat di legislatif malah ikut-ikutan. Nah itu yang perlu kita kasih informasi bahwa kalangan artis senior, junior, kalangan para penyanyi dan lain-lain bagus masuk legislatif, dan tunjukkan bahwa Anda ini seorang seniman idealis yang betul-betul ingin memajukan pemerintah dengan mendukung pemberantasan korupsi. Ya karena kan seorang artis itu punya popularitas dan punya massa, ya kan, apalagi sekelas Bang Iwan Fals, terus selain punya massa sangat luas gitu loh. Artinya kalau mereka mau terjun sebagai seorang
politik ya, seorang politikus ya, dia terjun ke Senayan, wah ini luar biasa, gitu. Luar biasa. Tapi memang kadang-kala idealis seseorang itu nggak bisa kita paksakan ya Pak ya, tapi sudah diwakili oleh artis-artis lain seperti Mas Eko Patrio, dan sekarang ini anggota Dewan Masa Depan Farel Bramasta yang awalnya dia mencalonkan diri, semua orang banyak yang mencibir, banyak yang bilang itu karena mamahnya aja juga anggota dewan, tapi ternyata dia buktikan dengan kecerdasannya. Farel kebetulan di Komisi 10 Pak, di dapilnya Dapil Jabar 7 Kabupaten Bekasi, kemudian Purwakarta dan Kerawang, dan dia juga punya gubernur kan juga bagus ya, Kang Deddy Mulyadi ya. Itu satu kerjasamanya. Nah, ini bagus nih. Kang Deddy Mulyadi kan gubernur dengan anggota dewan. Ini kemungkinan ini juga nanti jadi calon presiden untuk 2034 ini. Saya kan kebetulan sempat di Komisi 10 ya, masih support sekali kebudayaan. Dan Kang Deddy ini kan memang pecinta kayak Bapak ini. Kalau di rumah Kang Deddy itu lukisannya semua tuh Nyi Roro Kidul. Iya, rumahnya itu dengan delman kuda-kudanya itu Pak, dan banyak artis juga ke beliau. Saya melihatnya bahwa sense of kepemimpinan Kang Deddy itu bagus. Kalau menurut Bapak gimana tanggapan tentang Kang Deddy? Saya terus saja, saya sangat suka. Saya sebetulnya ingin membahas mengenai Kang Deddy ini adalah gubernur langka di Indonesia. Benar sekali Pak. Berarti kita satu sepemikiran ya. Nah ini rasanya memang Kang Deddy ini kan lagi disayang juga sama Bapak Prabowo. Oh iya, sangat. Kiranya merupakan kader Gerindra yang untuk masa depan yang sangat cemerlang. Mungkin saja tanggal 2034 akan disupport oleh Bapak Prabowo untuk menjadi presiden. Wakil presiden atau presiden? Bukan presiden. Oh presiden, wow luar gubernur biasa. Langsung presiden. Oh bisa ya Pak ya, dari gubernur langsung ke presiden ya? Ya nanti mungkin saingannya mungkin Gibran, AHY. Oh iya. Tunjukkanlah prestasi masing-masing kan gitu ya. Betul. Ya kan? Diberi ada waktu dan kesempatan ya Pak ya, dimanfaatkan. Iya, baik pecinta Mister Puisi, sudah banyak sekali yang saya obrolin dan asik banget. Saya aja tuh kayak pengen balik lagi sini, tapi jauh sekali saya dari Jakarta ke Bali. Tapi next time pasti saya akan nge-host lagi ngobrol-ngobrol dengan Mister Puisi. Pak, untuk yang terakhir kasih dong satu kalimat untuk para pecinta Bapak. Kalimat apa yang indah, semacam motivasi, inspirasi, silakan Puisi. Ketika dunia ini makin terpuruk, janganlah kita ikut terpuruk. Marilah song-song bumi pertiwi bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju dan menjadi negara yang sangat disegani oleh dunia luar di tahun 2045. Merdeka! Merdeka! Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di acara Mister Puisi Live. Sampai jumpa.